Malam itu, hujan baru saja reda. Jalanan masih basah, lampu-lampu kota memantul di permukaan aspal yang menghitam. Angin dingin menyelinap masuk ke sela-sela jaket Ryan. Seorang tukang ojek online yang sedang duduk di atas motornya, menunggu orderan berikutnya. Waktu menunjukkan jam 22:47 menit. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Satu orderan, masuk. Rehan melihat layar. Antar ke Desa Wana Asri. Penumpang, Nur Aini. Desa Wana Asri? Rehan mengerutkan kening. Ia belum pernah dengar nama itu. Padahal, ia sudah cukup sering menarik ojek hingga ke pelosok. Namun, tarif yang muncul lumayan besar. Dan ia tak ingin pulang dengan tangan kosong. Lagi pula, pelanggan itu terlihat sopan di profil berjilbab. Wajah tenang. Tidak ada hal yang mencurigakan. Tak lama kemudian, ia sampai di titik penjemputan dekat halte sepi di pinggir kota. Seorang perempuan muda berdiri sendiri di bawah. Lampu jalan yang temaram, ia memakai gamis panjang warna abu-abu dan jilbab biru tua. Wajahnya pucat, tapi tidak terlihat ketakutan. Tatapannya kosong, tapi sopan. Rehan menghentikan motor dan menyapa. "Mbak Nur Aini ya?" Perempuan itu hanya mengangguk pelan. Suaranya lembut, hampir berbisik. "Iya mas, ke Wana Asri." "Bisa." "Ya, bisa mbak. Silakan naik." Perjalanan dimulai. Sepanjang jalan, Nur Aini nyaris tak bicara. Rehan mencoba membuka obrolan beberapa kali, tapi jawabannya selalu singkat, kadang hanya anggukan atau gelengan. Ada hawa aneh, tapi Rehan berusaha tidak berpikir macam-macam. Mungkin dia lelah atau punya masalah. Setelah keluar dari kota, jalan makin sepi. Lampu jalan menghilang satu persatu, digantikan oleh kegelapan yang hanya diterangi lampu motor. Rehan, pohon-pohon besar tumbuh di pinggir jalan. Daunnya basah berkilau sisa hujan. Sesekali suara serangga malam terdengar, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia lain. Setelah hampir 1 jam, mereka tiba di depan gapura kayu tua bertuliskan, "Selamat datang di Desa Wana Asri." Catnya mengelupas, dan di beberapa bagian, kayu tampak lapuk dimakan usia. Rehan melambatkan laju motor desa itu. Sunyi, terlalu sunyi. Rumah-rumah di sisi jalan berdiri kaku, kusam, dan gelap. Tidak ada satupun lampu menyala. Tak terdengar suara TV, radio, atau obrolan warga. Bahkan, suara anjing pun tidak ada. Seperti desa yang ditinggalkan. Seperti desa mati. Tiba-tiba Nur Aini menepuk pelan bahunya. "Mas, berhenti di sini aja dulu ya. Saya turun dulu. Tunggu sebentar," ucapnya pelan. Tanpa menunggu jawaban, ia turun dari motor dan berjalan perlahan masuk ke gang kecil antara dua rumah tua. Rehan sempat ingin bertanya, tapi perempuan itu sudah lenyap di telan bayangan. Rehan menunggu. 10 menit, 20 menit, setengah jam. Hatinya mulai tidak enak. Ia memutuskan turun dari motor, berdiri, dan memanggil. "Mbak Aini?" Sudah selesai, tak ada jawaban. Hanya angin malam yang dingin menusuk kulit. Jalanan tetap sunyi. Rehan merasa seluruh tubuhnya mulai merinding. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi. Ia menyalakan motor, menoleh sekali lagi ke gang gelap itu, lalu melaju kembali ke arah kota, menembus malam yang semakin mencekam. Keesokan paginya, Rehan bangun lebih siang dari biasanya. Kepalanya pusing karena perjalanan semalam yang aneh. Saat membuka ponsel, ia iseng membuka berita daring yang muncul di beranda. Judul salah satu berita membuatnya membeku. "Misteri Desa Wana Asri sudah 7 tahun ditinggalkan setelah longsor besar." Matanya membelalak. Ia membaca cepat. 7 tahun lalu, sebuah bencana longsor hebat menelan seluruh desa Wana Asri di lereng bukit. Seluruh warga desa tewas tertimbun. Hingga kini, lokasi tersebut masih dianggap angker oleh warga sekitar dan tidak dihuni siapapun. Tangan gemetar. Rehan menatap layar ponsel, kemudian membuka kembali aplikasi ojek online-nya. Mencari riwayat perjalanan semalam. Orderan itu tidak ada. Nama penumpang, lokasi, dan rute hilang. Hanya satu hal yang tersisa. Jaket hujan yang ia pinjamkan pada penumpangnya semalam masih tergantung di motornya, basah dan dingin. Seperti baru saja dipakai seseorang dari dunia yang tak seharusnya ada. Sejak malam itu, Rehan tak lagi sama. Wajahnya lebih sering murung, pikirannya kosong, dan tidurnya tak pernah benar-benar nyenyak. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, membayangkan jalan gelap, gang sempit, dan perempuan berjilbab biru yang masuk ke dalam kegelapan tanpa kembali. Ia ingin melupakan semuanya, tapi jaket hujan itu yang masih tergantung di gantungan motornya terus mengingatkannya. Setiap kali ia melihatnya, bulu kuduknya meremang, dingin, lembab, seolah jaket itu menyimpan sesuatu yang bukan miliknya. Beberapa hari berlalu,
Tapi ketakutan tak kunjung pergi, justru semakin memburuk. Suatu malam, ketika Rayhan hendak pulang dari narik ojek, ia melewati sebuah gang kecil di daerah terminal. Sekilas, ia merasa melihat sesosok perempuan berjilbab berdiri di ujung gang. Diam, tidak bergerak. Ia langsung menghentikan motor dan menoleh. Tapi tak ada siapa-siapa. Kosong, jalanan sepi. Ia menggeleng-gelengkan kepala, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya lelah. Tapi kejadian-kejadian kecil terus berulang. Bayangan perempuan itu seperti mengikuti kemanapun ia pergi. 1 minggu setelah kejadian itu, Rayhan memutuskan untuk bercerita kepada sahabat lamanya, Dimas. Mereka bertemu di sebuah warung kopi dekat kampus, tempat mereka biasa nongkrong dulu. Dimas, yang kini bekerja sebagai jurnalis lokal, mendengarkan cerita Rayhan dengan wajah serius. "Kau yakin ini bukan mimpi?" tanya Dimas, setengah berbisik. "Aku tahu bedanya mimpi dan nyata, Mas. Aku masih ingat semua, jalannya, gapura desanya, bahkan rama-rama kosong itu. Dan jaket ini." Rayhan menaruh jaket hujan di atas meja, masih basah. Dimas menyentuhnya, lalu buru-buru menarik tangannya kembali. Dingin banget, kayak baru dicelupin ke air es. Rayhan mengangguk pelan. Setiap pagi, selalu basah. Padahal nggak kehujanan. Dimas diam sejenak, lalu berkata, "Aku pernah dengar soal Wana Asri waktu aku liputan ke wilayah sana. Tapi tempat itu udah ditutup sejak lama. Katanya cuma longsor, tapi juga ada hal-hal yang aneh." Rayhan menatapnya tajam. "Maksudnya, ada warga sekitar yang bilang, sesekali mereka melihat cahaya samar dari arah desa itu. Kadang terdengar suara azan, tapi samar. Padahal nggak ada siapa-siapa di sana. Beberapa orang bilang ada penunggu di sana yang belum tenang." Rayhan menelan ludah. "Jadi yang naik motorku waktu itu?" Dimas tak menjawab. Ia hanya menatap jaket hujan yang tergeletak di atas meja, seperti benda kutukan yang tak diinginkan siapapun. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk menyelidiki langsung. Dimas membawa kamera kecil, senter, dan alat perekam suara. Rayhan hanya membawa jaket dan motornya motor yang pernah membawa perempuan itu masuk ke dalam desa mati. Mereka berangkat sore hari, dan tiba di gerbang desa menjelang malam. Gapura kayu tua itu masih berdiri di tempat yang sama, seolah menunggu. Tulisannya mulai pudar, sebagian sudah nyaris tak terbaca. Mereka berjalan perlahan masuk ke dalam desa. Suasananya masih sama sunyi, dingin, dan mencekam. Rumah-rumah tua berdiri kaku di kiri dan kanan. Dindingnya retak, jendelanya pecah, pintunya sebagian lepas dari engsel. Tanah di jalan desa sudah mulai ditumbuhi rumput liar. Tiba-tiba, dari arah gang kecil Tempot Nyure ini, turun malam itu terdengar suara langkah kaki. Lembut, perlahan, Rayhan langsung menarik tangan Dimas. Mereka berdua berhenti, sunyi. Kemudian, terdengar suara perempuan. "Sangat pelan, Mas. Tunggu sebentar, ya." Rayhan membeku. Dimas menyalakan senter dan menyorot ke gang itu. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu jelas terdengar. Bukan ilusi. Alat perekam yang dibawa Dimas tiba-tiba berbunyi seperti ada suara yang terekam otomatis. Saat diputar ulang, suara perempuan itu terdengar lebih jelas, lebih dekat, dan menangis rayan gemitar. Tangannya menggenggam jaket hujan yang ia bawa. Dia belum selesai. Dimas menatap Rayhan. "Kau mau apakan itu?" Rayhan menarik napas panjang. Lalu, dengan perlahan, ia melangkah ke gang itu. Gang kecil sempit, gelap, tapi kini ia bisa merasakan sesuatu. Seolah ada yang menunggunya. Ia berdiri di tengah gang, lalu meletakkan jaket hujan itu di atas batu besar. "Mbak Nur Aini," katanya pelan. "Kalau memang ini punyamu, aku kembalikan. Maaf kalau aku ganggu." Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Daun-daun beterbangan, dan dari kejauhan, terdengar suara azan pelan, tapi menyayat. Dimas mundur beberapa langkah. Rayhan berdiri diam, menunduk, tubuhnya menggigil. Dan dalam sekejap, suara itu hilang. Angin berhenti, jaket yang tadi diletakkan di batu lenyap, tak ada jejak, tak ada tanda. Hanya gang kosong yang hening, seperti tak pernah dilalui siapapun. Malam itu mereka pulang. Rayhan tidak bicara banyak, tapi wajahnya sedikit lebih tenang. Sial lebab yang menempel padanya sudah terangkat. Namun satu hal yang belum mereka ketahui, beberapa hari kemudian, Dimas memeriksa kembali rekaman malam itu. Ia memperlambat bagian akhir suara tangis perempuan tersebut. Dan tepat di detik terakhir, terdengar bisikan samar. "Terima kasih, Mas. Tapi aku masih menunggu yang lain." Dimas membeku. Ia menatap layar laptopnya, lalu menoleh ke Rayhan, yang duduk di sampingnya. "Apa maksudnya yang lain?" bisiknya. Rayhan tidak menjawab.
Karena jauh di lubuk hatinya, ia tahu. Mungkin bukan cuma dia yang pernah mengantar perempuan itu. Mungkin masih akan ada yang lain. Hari-hari Rayhan mulai kembali normal. Setidaknya, ia berusaha menganggap semuanya begitu. Setelah mengembalikan jaket hujan di desa Wana Asri, gangguan yang selama ini menghantui dirinya perlahan menghilang. Tak ada lagi bisikan saat malam. Tak ada lagi bayangan perempuan berjilbab di sudut matanya. Dan tak ada lagi mimpi buruk tentang gang kecil itu. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang masih mengganjal dalam hati. Bisikan terakhir yang terekam di alat Dimas, belum bisa ia lupakan. Aku masih menunggu yang lain. Apa maksudnya? Siapa yang lain? Rayhan mencoba mengabaikannya. Tapi rasa penasaran semakin kuat. Dan ketika malam tiba, pikiran itu semakin menghantuinya. Dimas, yang sebelumnya menganggap semua ini sebagai kasus misteri, kini mulai serius menelusurinya. Ia membaca berita-berita lama, mencari data tentang longsor Wana Asri, nama-nama korban, bahkan sampai mengunjungi kantor arsip daerah. Ia ingin tahu siapa sebenarnya Nur Aini, perempuan yang naik motor Rayhan malam itu. Dan pada suatu siang yang panas, Dimas menemukan sesuatu. Ia langsung menelepon Rayhan. Bro, aku nemu nama Nur Aini di daftar korban Wana Asri. Dia masih muda waktu itu. Mahasiswi semester 2, lagi liburan ke rumah neneknya di desa. Rayhan terdiam di ujung telepon, yang bikin aku merinding. Dia satu-satunya korban yang tidak ditemukan jasadnya. Rayhan tersandar, jantungnya berdetak lebih cepat. Jadi, dia masih di sana. Mungkin jiwanya yang masih mencari sesuatu. Beberapa malam kemudian, Rayhan mendapat pesan aneh dari aplikasi ojek online-nya. Penjemputan, Terminal Selatan, tujuan, Wana Asri, nama penumpang, Siti Marwah. Rayhan kaget. Ini bukan pertama kalinya, tapi sistem aplikasi tidak mencatat. Order tersebut diriwayat. Sama seperti sebelumnya, tidak bisa dibatalkan, tidak bisa dilacak. Ia mencoba menolak, tapi layar ponselnya hanya menunjukkan satu pesan. Tolong antarkan. Ketika ia sampai di Terminal Selatan, benar saja seorang perempuan tua, berjilbab lusuh, berdiri di pinggir jalan. Wajahnya sayu, keriput, tapi tatapannya tajam. Mas ojek ya? Tanyanya pelan. Rayhan ragu. Iya. Tujuan bu, Wana Asri. Rayhan menggigil. Tapi entah kenapa, tubuhnya seperti digerakkan oleh sesuatu yang tak bisa ia tolak. Ayah mengangguk pelan dan mempersilahkan sang ibu naik ke jok belakang. Perjalanan malam itu lebih berat. Angin lebih dingin. Jalan lebih sunyi. Bahkan binatang malam pun terasa tak bersuara. Perempuan tua itu duduk diam sepanjang perjalanan, hanya memeluk tas kain kecil di pangkuannya. Begitu mereka masuk ke gapura desa Wana Asri, suasana siken berubah total. Kali ini bukan hanya sepi, tapi juga terasa seperti waktu berhenti. Udara lebih berat, pohon-pohon seperti membungkuk, dan rumah-rumah tampak lebih rusak, lebih tua, lebih mati dari sebelumnya. Perempuan itu menepuk bahu Rayhan. Berhenti di depan rumah itu. Ya, Rayhan menoleh. Rumah kayu kecil dengan atap bioloen, gibalong, dan pintu yang hanya tergantung sebelah. Perempuan itu turun dengan pelan, lalu menatap Rayhan. Mas, tunggu sebentar ya. Rayhan tersentak. Kata-kata itu sama. Nada yang sama. Kalimat yang sama. Seperti yang diucapkan Nur Aini malam itu. Ia ingin berkata sesuatu, tapi perempuan itu sudah berjalan masuk ke dalam rumah tua itu. Rayhan menunggu. 5 menit, 10 menit, setengah jam, tapi kali ini ada yang berbeda. Tiba-tiba dari dalam rumah, terdengar suara tangisan banyak orang, bukan hanya satu. Seperti puluhan orang menangis, mengerang. Rayhan berdiri dan melangkah mundur. Tubuhnya lemas. Rumah itu mulai berubah. Dindingnya bergerak, seperti bernapas. Jendela yang pecah menyala dengan cahaya merah samar. Dari sela-sela pintu, muncul bayangan bukan satu, tapi banyak. Sosok-sosok tak jelas berdiri di dalam rumah. Wajahnya buram, tubuhnya seperti kabut, dan di antara semua bayangan itu, Rayhan melihat Nur Aini berdiri diam, masih mengenakan jilbab biru dan gamis abu-abu. Ia mengangkat tangan, menunjuk ke arah Rayhan, lalu berkata pelan, dengan suara yang seperti gema dari dasar bumi. Terima kasih Mas Rayhan, tapi ini belum selesai. Masih banyak yang harus kembali. Tiba-tiba, semua suara menghilang. Rumah itu kembali sunyi. Tak ada bayangan, tak ada cahaya. Rayhan berdiri sendiri di tengah desa yang kembali membeku. Ia berbalik dan berlari ke motornya tanpa berpikir panjang. Ia menyalakan mesin dan melaju keluar dari desa secepat mungkin. Sesampainya di kota, Rayhan langsung mencari Dimas dan menceritakan semuanya. Dimas mendengarkan dengan wajah pucat. Kalau yang kamu antar itu
Siti Marwah? Aku juga pernah lihat nama itu. Dia nenek dari Nur Aini. Rehan terdiam. Dimas membuka catatannya, dan dia juga salah satu korban longsor. Jasadnya juga tidak ditemukan. Rehan hanya bisa menatap kosong keluar jendela. Dunia terasa kabur. Batas antara nyata dan tidak nyata mulai pudar. Dan saat ia membuka aplikasi ojeknya, satu notifikasi muncul lagi. Orderan masuk. Tujuan, Wana Asri, nama penumpang, Ahmad Fadlan. Ia menatap Dimas dengan napas berat. Sepertinya, ini belum berakhir. Sudah 2 hari sejak Rehan mengantar perempuan tua bernama Siti Marwah ke desa Wana Asri. Sejak saat itu, hidup Rehan kembali dipenuhi tanda tanya, kecemasan, dan rasa bersalah yang tak bisa dijelaskan. Ia merasa seperti terjebak dalam lingkaran yang tak bisa ia hindari. Desa itu, suara itu, dan orang-orang yang terus meminta diantar, membuat malam-malamnya menjadi gelap dan tak berujung. Dan kini, notifikasi baru kembali muncul. Orderan, Ahmad penjemputan, stasiun lama kota, tujuan, Wana Asri. Rehan hanya bisa menatap layar ponselnya tanpa suara. Nafasnya pendek. Nama itu asing, tapi terasa berat di hati. Seakan ia bukan sekadar nama penumpang biasa. Dimas, yang kini sudah tak lagi menganggap semua ini sekadar cerita horor menarik, ikut panik. Ia berusaha melarang Rehan untuk menerima order itu. Udah cukup, Reh. Kamu udah bantu 2 orang. Jangan terus-terusan. Ini bisa bahaya. Tapi Rehan hanya diam, lalu berkata pelan, kalau aku nggak antar mereka, siapa yang mau? Senja itu, Rehan datang ke stasiun lama. Tempat itu sudah lama tidak beroperasi. Bangunan tua, catnya mengelupas. Rel kereta sudah ditutupi rumput liar. Tapi di salah satu bangku besi berkarat, duduk seorang laki-laki muda. Wajahnya tenang, mengenakan jaket hitam, rambut rapi, dan membawa tas ransel kecil. Mas Ahmad, tanya Rehan. Pemuda itu menoleh. Iya, saya. Suaranya datar, tidak ada rasa gugup, tidak juga terlalu akrab, tapi matanya menyimpan sesuatu seperti luka yang dalam, tapi tidak diucapkan ke Wana Asri ya. Rehan mencoba memastikan. Ahmad hanya mengangguk. Ia naik ke motor tanpa banyak bicara. Perjalanan dimulai lagi. Jalanan kota mulai ditinggalkan, berganti dengan jalur sepi dan gelap. Pohon-pohon rindang kembali mengintai dari sisi kiri kanan jalan. Angin malam membawa hawa yang tidak biasa dingin, namun tidak menyegarkan, seperti udara dari tempat yang tak seharusnya dihuni. Ahmad tetap diam sepanjang perjalanan, tapi saat mulai mendekati gapura tua desa, ia berkata pelan, aku dulu lahir di desa ini, tapi waktu longsor itu terjadi, aku satu-satunya yang selamat karena sedang di luar kota. Rehan menoleh sebentar. Kamu? Keluarga Nur Aini? Ahmad mengangguk pelan. Sepupuku, dan juga Siti Marwah, nenekku. Aku anak yatim piatu, jadi aku dibesarkan oleh keluarga mereka. Hati Rehan mencelos. Jadi semua yang ia antar satu keluarga. Ahmad melanjutkan, suaranya mulai berat. Sejak kejadian itu, aku sering bermimpi. Mereka memanggilku, bukan dengan suara, tapi perasaan. Seperti ada yang belum selesai, mereka masuk ke desa. Gapura Wana Asri berdiri seperti gerbang dunia lain, menyambut Rehan untuk ketiga kalinya. Tapi kali ini, suasananya berbeda. Jauh lebih pekat, angin berhenti, tidak ada suara serangga, udara diam, sepi seperti kuburan yang lupa dikunjungi. Ahmad turun, ia menatap ke depan, ke arah rumah tua paling besar di ujung desa. Rumah itu, rumah keluarga kami. Rehan ikut menoleh. Rumah itu lebih utuh dibandingkan rumah-rumah lain, tapi tetap tua dan gelap. Catnya sudah hilang, jendelanya pecah, tapi pondasinya masih berdiri kokoh. Ahmad berjalan perlahan ke depan rumah. Ia berhenti di halaman, lalu berdiri diam. Rehan hendak mengikutinya, tapi Ahmad menoleh dan berkata, Mas Rehan, cukup sampai sini. Rehan bingung, tapi biasanya mereka bilang, tunggu sebentar. Ahmad tersenyum tipis. Aku tidak akan kembali. Tiba-tiba, langit berubah. Awan hitam menggulung, tanah bergetar pelan. Dan dari Rumirama tua itu, satu persatu cahaya mulai muncul dari jendela dan pintu. Bukan cahaya terang, tapi seperti obor kecil samar, hangat, tapi penuh dengan rasa rindu. Dari kejauhan, siluet-siluet mulai muncul. Puluhan sosok, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua semua, berjalan perlahan menuju rumah besar itu. Mereka berkumpul di halaman, dan di tengah mereka berdiri Nur Aini dan Siti Marwah. Ahmad berdiri di antara mereka, menunduk, menangis. Rehan menatap semuanya dari jauh. Tubuhnya bergetar, tidak karena takut, tapi karena sesuatu yang lebih.
Dalam campuran antara haru, ngeri, dan damai yang tidak bisa dijelaskan, perlahan, seluruh sosok itu mulai memudar, menyatu dengan cahaya yang keluar dari rumah. Lalu semuanya hilang. Rumah itu tak lagi ada, hanya tanah kosong, sunyi. Raihan berdiri lama di sana, tidak tahu berapa menit atau jam yang telah berlalu. Tapi satu hal pasti, kali ini tidak ada yang berkata, tunggu sebentar. Keesokan harinya, Raihan mengunjungi Dimas dan menceritakan semuanya. Dimas membuka laptopnya, ingin menunjukkan daftar korban longsor yang sempat ia simpan. Tapi ada satu perubahan. Di daftar yang kemarin, menuliskan Ahmad Fadlan. Selamat. Kini tertulis, Ahmad Fadlan meninggal baru ditemukan. Raihan terdiam, tubuhnya gemetar. Ia tahu, Ahmad tidak benar-benar mati kemarin. Tapi dia, akhirnya, pulang. Dan yang paling mengejutkan sejak malam itu, aplikasi ojek Raihan kembali normal. Tidak ada lagi orderan ke Wana Asri. Tidak ada nama-nama aneh. Tidak ada pesan misterius. Tapi, sesekali, saat malam terlalu sunyi dan angin terlalu dingin, Raihan masih sering menoleh ke kaca spion saat berkendara. Barangkali, suatu saat, akan ada lagi yang menunggu untuk diantar pulang. Sudah 2 minggu sejak Raihan terakhir kali mengantar Ahmad Fadlan ke desa Wana Asri. Sejak saat itu, hidupnya benar-benar tenang. Tidak ada lagi gangguan di malam hari, tidak ada mimpi buruk, dan yang paling melegakan, tidak ada lagi order misterius dari aplikasi ojeknya. Ia merasa semuanya sudah selesai, bahwa roh-roh yang menunggu sudah pulang ke tempat seharusnya, bahwa Wana Asri telah benar-benar beristirahat dalam damai. Namun, seperti yang selalu terjadi dalam kisah-kisah yang belum selesai, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, setelah mengantar penumpang ke daerah pinggiran kota, Raihan memutuskan untuk berhenti sebentar di warung kopi kecil langganannya. Ia menyapa pemilik warung, Pak Darto, dan duduk di pojok sambil menyesap kopi hitam panas. Malam itu, cuaca agak aneh. Angin bertiup pelan, tapi membawa hawa dingin, seperti kabut gunung. Padahal kota sedang tidak hujan. Di tengah obrolan santai dengan Pak Darto, ponsel Raihan bergetar. Notifikasi masuk. Raihan melihatnya sekilas, dan jantungnya langsung berhenti sesaat. Orderan, penjemputan, taman pemakaman umum kota, tujuan, Wana Asri. Nama penumpang, tidak diketahui. Tidak ada foto profil, tidak ada nomor, tidak ada catatan sistem, sama persis seperti 3 order sebelumnya. Tapi kali ini lebih aneh. Lokasi penjemputan, makam, dan nama penumpang, kosong. Raihan langsung, paket. Pak Darto memandangnya heran. Loh, buru-buru amat Han? Raihan hanya menjawab pendek, ada penumpang. Sesampainya di TPU, suasana benar-benar gelap. Tidak ada lampu jalan. Gerbang makam berderit pelan saat Raihan mendorongnya terbuka. Kabut tipis menggantung di atas rerumputan. Udara lembab dan sunyi. Hanya suara langkah Raihan. Di atas kerikil yang terdengar, ia menyalakan senter ponselnya dan berjalan perlahan. Dan di sana di salah satu bangku beton dekat, pohon Kamboja terduduk seorang anak kecil. Laki-laki, mungkin usia 7 atau 8 tahun. Mengenakan baju putih lusuh celana pendek, tanpa alas kaki. Wajahnya pucat, rambutnya tipis, dan matanya menatap Raihan dalam-dalam, seolah sudah menunggu lama sekali. Hai, kamu yang order ojek? Tanya Raihan pelan, mencoba tersenyum meski tubuhnya menggigil. Anak itu hanya mengangguk pelan. Namanya siapa? Anak itu tidak menjawab. Ia berdiri dan berjalan ke arah Raihan. Tangannya kecil, dingin saat menggenggam jaket Raihan pulang. Bisiknya lirih. Aku mau pulang. Raihan tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya berjongkok, menyamakan tinggi mata mereka. Ke Wana Asri. Anak itu kembali mengangguk, lalu naik ke jok motor belakang seperti sudah hafal, tanpa banyak kata. Raihan menyalakan mesin, dan kembali menempuh jalan gelap itu, ke arah yang seharusnya sudah ia tinggalkan untuk selamanya. Sesampainya di gapura desa Wana Asri, Raihan langsung merasakan perubahan besar. Desa itu tidak seperti sebelumnya. Kali ini, hidup. Rumah-rumah menyala dengan lampu temaram. Jalan tanah itu terang oleh cahaya bulan, dan udara tidak sepekat dulu. Seperti ada energi baru di dalamnya. Seperti semua roh yang telah kembali ke rumah mereka, sedang berkumpul untuk menanti satu jiwa terakhir. Anak itu turun dari motor, dan berlari pelan menuju sebuah rumah kecil yang berdiri di bawah pohon besar. Dan di sana, Raihan melihat semua penumpangnya berdiri di halaman. Nur Aini, Siti Marwah, Ahmad Fadlan, bahkan beberapa wajah lain yang tidak pernah ia temui. Tapi kini, terasa mereka tersenyum pada Raihan, seolah mengucap terima kasih tanpa kata-kata. Nur Aini mendekat. Untuk pertama kalinya,
Ia berbicara langsung pada Rayhan dengan suara lembut, penuh damai. Dia anak kecil yang tertinggal. Saat longsor itu terjadi, dia sedang bermain sendiri di belakang desa. Tak ada yang tahu dia ikut tertimbun. Bahkan, keluarganya pun tak sadar. Sampai malam ini, Rayhan menatap anak kecil itu. Ia kini berdiri di tengah halaman, memandang sekelilingnya penuh takjub seperti baru kembali ke rumah yang tak ia ingat pernah ia miliki. Lalu, satu persatu, sosok-sosok itu mulai berbalik dan berjalan ke arah hutan di belakang desa. Mereka tidak memudar seperti sebelumnya. Mereka berjalan seperti orang-orang biasa, bersama, perlahan, menuju cahaya putih samar di kejauhan. Dan ketika mereka semua hilang dari pandangan, seluruh desa ikut memudar. Satu persatu, rumah-rumah menjadi bayangan, pohon-pohon lenyap, jalan setapak hilang. Hingga akhirnya, Rayhan hanya berdiri sendiri di tanah kosong. Tidak ada lagi desa, tidak ada lagi gapura, tidak ada lagi Wana Asri. Hanya hamparan padang ilalang dan angin malam. Minggu berikutnya, Rayhan membaca sebuah artikel kecil di koran lokal. Misteri Wana Asri. Tim arkeologi menemukan sisa-sisa desa yang hilang pasca longsor. Dan secara mengejutkan, satu jasad anak laki-laki berhasil ditemukan utuh dalam kondisi yang tidak biasa. Diduga korban tertinggal dalam bencana 7 tahun lalu. Rayhan menutup koran itu perlahan. Ia memandang keluar jendela, ke arah jalanan yang kini kembali normal dan ramai. Tapi ia tahu apa yang sudah ia alami tidak akan pernah benar-benar bisa dijelaskan. Ia adalah tukang ojek malam yang pernah mengantar penumpang terakhir ke desa yang sudah lama mati. Dan kini, desa itu benar-benar telah beristirahat. Tidak akan ada lagi orderan. Tidak akan ada lagi tunggu sebentar. Karena semua jiwa telah pulang. Semua. Kecuali satu. Malam itu, sebelum tidur, ponsel Rayhan kembali bergetar. Notifikasi masuk. Tapi bukan dari aplikasi ojek. Hanya satu pesan singkat. Tanpa nama, tanpa nomor. Terima kasih Mas Rayhan. Kami semua sudah sampai. Sudah hampir 1 bulan berlalu sejak Rayhan menerima pesan terakhir dari mereka. Setelah mengantar bocah kecil itu, tidak pernah lagi ia menerima order ke desa Wana Asri. Ponselnya kembali normal. Pelanggannya kembali manusia biasa dengan keluhan tarif, arah, dan kemacetan yang nyata. Meski begitu, Rayhan tak pernah benar-benar bisa melupakan semua yang terjadi. Kadang, di malam-malam sunyi, saat ia sedang mengantar penumpang ke daerah pinggiran, ia masih melihat bayangan samar di kaca spion sesuatu yang seolah berdiri di pinggir jalan, lalu menghilang saat didekati, namun ia tidak pernah berhenti. Ia tetap bekerja seperti biasa. Ia mulai percaya bahwa tugasnya sudah selesai, bahwa semua jiwa itu sudah pulang. Sampai suatu malam itu langit tampak aneh, tidak ada bintang. Bulan bersembunyi di balik awan tebal. Udara seperti menahan napas, kota mendadak senyap, bahkan di tempat yang biasanya ramai. Rayhan baru saja menurunkan penumpang dari arah timur kota ketika ponselnya kembali bergetar. Notifikasi masuk, orderan masuk, penjemputan, terminal lama kota, tujuan tidak disebutkan. Nama penumpang, Riyadi. Rayhan memandangi notifikasi itu dengan dahi berkerut. Kali ini berbeda, tidak ada titik tujuan, tapi nama penumpangnya ada, Riyadi. Nama yang begitu manusiawi, tapi yang membuatnya merinding. Terminal lama kota sudah lama ditutup, dan Riyadi, ia merasa pernah mendengar nama itu. Sangat familiar, tapi dari mana? Rasa penasaran yang tidak tertahankan mendorong Rayhan untuk menyalakan motornya. Lagi-lagi, hatinya memberontak, tapi tubuhnya bergerak sendiri. Terminal lama itu kosong, hanya dihuni bangunan tua dan kursi-kursi. Besi berkarat, lampu-lampu jalan di sekitarnya mati. Di salah satu sudut terminal, di dekat gerbang bus yang terbengkalai, Rayhan melihat seseorang berdiri. Seorang pria tua, pakaiannya lusuh, rambutnya tipis, sebagian memutih. I membawa tas. Jinjing tua, berdiri tegak sambil memandang lurus ke depan. Rayhan menghampirinya. Pak, Riyadi? Pria itu menoleh pelan. Matanya sayu, kulitnya kusam, tapi senyumnya hangat. Iya, saya Riyadi. Tujuan Bapak kemana? Pria itu tidak langsung menjawab. Ia memandang jauh ke arah langit yang kelam, lalu berkata, saya mau pulang, tapi saya sudah lupa jalannya. Rayhan bingung. Pulang kemana Pak? Riyadi menggeleng. Saya dulu sopir bus malam. Setiap hari antar penumpang ke desa-desa kecil. Sampai suatu malam, saya ditugaskan antar rombongan ke desa Wana Asri. Tapi saya nggak pernah sampai. Rayhan tercekat. Dunia seolah berhenti. Berputar sesaat, saya dan bus itu hilang. Sebelum tiba, kata orang, longsor waktu itu menimbun satu jalur kecil di pegunungan. Tidak pernah ditemukan. Saya mungkin tertinggal di perjalanan.
Sementara penumpang saya, mereka sampai lebih dulu. Rehan mulai mengerti. Dadanya sesak. Jadi, semua penumpang yang saya antar selama ini, penumpang Bapak? Riyadi tersenyum. Mungkin begitu. Suara Rehan mulai gemetar. Kenapa baru sekarang, Pak? Pria itu menatapnya. Karena saya tidak bisa pulang kalau mereka belum. Sekarang, mereka sudah sampai. Maka, giliran saya, tanpa banyak kata, Rehan mengantar pria tua itu, bukan Cedaisa, bukan ke tempat khusus, tapi hanya berkeliling, mengikuti jalan yang bahkan Rehan sendiri tidak tahu pasti arahnya. Mereka melintasi jalan-jalan sunyi, melewati hutan kecil, jembatan tua, dan akhirnya sampai di sebuah jalur menurun yang asing. Tidak ada papan nama, tidak ada lampu, hanya jalan sempit di antara dua tebing. Di ujung jalan itu, terlihat sebuah bus tua terparkir sendiri. Catnya sudah pudar, kaca depannya retak, tapi lambangnya masih bisa terbaca samar. Wana Asri, lintas malam. Pria tua itu turun dari motor. Itu bus saya, ucapnya dengan senyum tipis. Akhirnya, ketemu lagi. Rehan tak bisa berkata apa-apa. Pria itu berdiri sejenak di depan bus, lalu membuka pintunya yang berderit. Di dalam, tampak bangku-bangku kosong. Tapi entah mengapa, Rehan merasa seolah ada suara tawa pelan. Suara anak-anak, suara perempuan tua semua seperti menyambut kepulangan. Riyadi menoleh sekali lagi ke arah Rehan. Terima kasih sudah bantu mereka, dan bantu saya. Lalu ia masuk ke dalam bus, duduk di kursi pengemudi, dan saat Rehan memejamkan mata sejenak, karena angin yang tiba-tiba berhembus kencang, bus itu hilang, tidak meledak, tidak lenyap. Dalam cahaya hanya tidak ada lagi di sana, seolah tak pernah ada. Beberapa hari kemudian, Rehan iseng membuka berita lama. Ia menemukan arsip kecelakaan di jalur pegunungan menuju Wana Asri. Tertulis, bus malam milik trayek Wana Asri hilang dalam perjalanan. Sopir terakhir yang mengemudikan, Riyadi 56, dinyatakan hilang bersama kendaraan. Para penumpang diketahui selamat sesaat sebelum longsor. Riyadi tidak pernah ditemukan. Rehan menutup laptopnya pelan. Ponselnya kembali diam. Tidak ada notifikasi, tidak ada nama. Ia tahu, semua penumpang sudah sampai. Sopirnya pun sudah pulang. Dan sejak malam itu, Rehan memutuskan hanya mengambil order sampai pukul 9 malam. Ia tidak pernah lagi mengantar ke tempat yang ia sendiri tak bisa temukan di peta. Namun, di dalam helmnya, ia menyimpan secari kertas kecil. Di kertas itu hanya tertulis, Wana Asri bukan desa mati. Itu rumah yang menunggu untuk diingat. Dan, jika suatu saat nanti, ponselnya kembali bergetar tengah malam, ia tahu, mungkin bukan sekadar order biasa. Mungkin, itu adalah penumpang yang belum pernah tiba. Hidup Rehan setelah malam itu kembali seperti semula. Tidak ada order misterius, tidak ada penumpang aneh, tidak ada lagi suara-suara di kaca spion, atau bayangan di balik pepohonan. Semuanya benar-benar tenang. Namun, dalam ketenangan itu, terselip satu rasa kosong. Ada sesuatu yang terasa belum selesai. Sesuatu yang mengganjal di dada Rehan setiap kali ia melintasi jalur gelap, atau saat ia menunggu orderan malam yang tak pernah datang lagi. Bukan karena ia rindu, tapi karena ia merasa ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Siapa yang pertama kali mengirimnya ke desa itu? Siapa yang memanggilnya malam itu dengan perempuan berjilbab yang hanya bilang, "Tunggu sebentar ya." Dan mengapa ya? Mengapa Rehan, dari sekian banyak tukang ojek di kota, yang dipilih untuk mengantar semua arwah itu pulang? Suatu malam, tepat 1 tahun setelah kejadian pertama, Rehan menerima notifikasi ulang tahun dari aplikasinya. Angka itu membuatnya tersenyum kecil. Ia sudah menjadi driver selama 5 tahun. 3 tahun biasa, 2 tahun luar biasa. Ia membuka aplikasinya hanya untuk melihat riwayat perjalanan. Tapi anehnya, tidak ada data perjalanan ke Wana Asri. Bahkan nama desa itu tidak pernah tercatat. Semua penumpang misterius itu tidak ada dalam sistem. Seolah semua hanya mimpi panjang yang tak pernah dicatat siapapun kecuali Rehan. Namun tepat ketika ia hendak menutup aplikasi, layar ponselnya berkedip. Sebuah notifikasi masuk. Orderan terakhir, penjemputan, Jalan Layang Timur, tujuan, tidak diketahui. Nama penumpang, Rehan. Jantungnya berdetak kencang. Ia memandangi notifikasi itu cukup lama. Ia menatap namanya sendiri di sana. Nama penumpang, Rehan. Tangannya gemetar. Ia tahu apapun ini bukan lagi tentang orang lain. Ini tentang dirinya. Ia menyalakan motornya dan melaju ke Jalan Layang Timur. Jalan itu terkenal angker dan sudah lama ditutup karena jembatannya rusak. Tapi malam itu, seperti ada jalan yang terbuka, tidak ada polisi, tidak ada penghalang. Rehan memacu motornya pelan.
Udara dingin menusuk kulit. Angin seperti membawa bisikan halus. Jalanan di atas jembatan itu gelap, hanya diterangi lampu motornya. Tapi di tengah-tengah jalan layang, ia melihat seseorang berdiri. Seorang perempuan. Rehan berhenti. Perempuan itu mendekat perlahan. Kali ini, wajahnya jelas. Ia memakai jilbab putih, wajahnya tenang, matanya teduh. Tapi Rehan tidak pernah melihatnya sebelumnya. Atau mungkin pernah. "Mas Rehan," katanya dengan suara lembut. "Sudah waktunya." Rehan menelan ludah. "Waktunya apa?" Perempuan itu menatapnya lama. "Waktunya pulang." "Aku sudah pulang. Aku hanya tukang ojek. Aku cuma nganterin kalian." Perempuan itu tersenyum. "Betul, tapi Mas Rehan lupa satu hal. Mas juga pernah ke sana." Rehan mengernyit. "Kemana?" "Ke Wana Asri." Perempuan itu mengangkat tangan dan menyentuh kepala Rehan pelan. Dan saat itu juga, semua kembali. Semua ingatan yang terkunci. Kilasan demi kilasan muncul. Ia, kecil, duduk di sebuah beranda bambu. Seorang ibu menyuapinya nasi. Ia bermain bersama teman-teman di jalan setapak desa. Lalu, hujan deras, gemuruh longsor. Teriakan, tanah retak, gelap, dingin. Rehan pernah tinggal di Wana Asri. Ia adalah salah satu anak yang hilang. Tapi entah bagaimana, ia ditemukan sendirian di tepi hutan masih hidup. Ia dibawa ke kota, dirawat, dan tumbuh besar tanpa pernah tahu dari mana asalnya. Ia selamat, tapi ia lupa. Desa itu menghilang dari ingatannya, dari hidupnya, tapi tidak dari jiwanya. Dan kini, ia mengantar semua jiwa pulang, termasuk sopir bus dan bocah terakhir. Semua kecuali satu, dirinya sendiri. Rehan jatuh berlutut. Air matanya menetes. Aku juga bagian dari mereka." Perempuan itu mengangguk pelan. "Tapi kamu belum benar-benar pulang. Kamu ditinggalkan, tapi bukan dilupakan. Dan sekarang, waktunya kembali." Rehan memandang sekeliling. Jalan layang itu perlahan berubah. Bergeser, kabut turun. Dalam kabut itu, ia melihat tanah yang dulu ia kenal. Pohon besar, gapura kayu, rumah-rumah bambu. Desa Wana Asri, yang kini tampak damai. Ia berdiri perlahan. "Apa ini berarti? Aku akan mati." Perempuan itu tersenyum. "Bukan mati. Ini berarti selesai." Rehan menarik napas panjang. Ia menatap jalan itu. Jalan yang dulu ia lintasi dengan motor dengan tangis, dengan teror, dan kali ini, dengan damai, ia melangkah maju, meninggalkan motornya. Perempuan itu berjalan di sampingnya. Di ujung jalan, terlihat semua wajah yang pernah ia antar tersenyum, menunggu. Nur Aini, Siti Marwah, Ahmad Fadlan, bocah kecil, Pak Riyadi, dan Ibun, yang kini menyambutnya dengan tangan terbuka. Rehan menutup matanya dan tersenyum. Ia akhirnya pulang. Motor Rehan ditemukan di atas jalan layang, dalam keadaan utuh, mesinnya mati. Ponselnya tergeletak di jok, dengan layar gelap, dan baterai habis. Namanya tidak pernah ditemukan di data pengemudi manapun. Bahkan namanya tak tercatat di kartu identitas penduduk. Beberapa warga mengatakan, pernah naik ojek malam dan dijemput oleh sosok pemuda ramah bernama Rehan. Tapi tak ada satupun yang bisa menunjukkan foto atau kontaknya. Mereka hanya bilang, dia tukang ojek malam, yang mengantar semua orang pulang, termasuk dirinya sendiri, ke desa yang sudah lama hilang. Wana Asri, tempat semua jiwa yang tertinggal, akhirnya kembali.